seorang kreator konten yang sedang naik daun pergi keluar malam bersama teman-temannya. Hai teman-teman, jadi hari ini aku akan mencoba untuk nge-vlog. Tapi dia tidak pernah sampai di rumah, yang membuat polisi menemukan sesuatu yang mengejutkan. Jadi ketika aku sampai di sana, aku mencium bau yang sangat menyengat. Jadi ketika aku kembali ke atas sana, Para penyelidik mengarah pada satu tersangka yang kata-katanya sendiri mungkin telah menentukan nasibnya. Tiarap sekarang, bajingan. Tiarap. aku benar-benar melakukannya. Aku harus masuk penjara. Aku butuh ini karena aku orang yang buruk. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Noller. Polisi mengatakan pria ini berpura-pura menjadi orang baik, bahkan menawarkan bantuan kepada korban. Lalu dia menculiknya, membunuhnya, dan melakukan tindakan yang tak terbayangkan setelah kematiannya. Ini tanggal 30 Agustus 2023. Kami berada di Atlanta, Georgia. Baru lewat pukul 7 pagi ketika petugas kepolisian Atlanta menanggapi laporan di sebuah garasi parkir di Martin Luther King Jr. Drive. Pasang keamanan. Kami sudah punya rekaman. Jadi, Ada apa? Kamu masih di sana? Masih di ujung sana? begitu saya sampai di sini, saya mencium bau menyengat begitu saya sampai di dekat lift. Bro, gimana caranya kamu turun ke sini dan bersihin kayak gitu? Tapi kamu tahu kan, aku kira itu bangkai tikus atau semacamnya. Aku terus jalan dan terus jalan. Saya tidak melihat diri saya duduk di sebelah dia. Jadi saya bilang, jalan agak jauh. Waktu saya jalan agak jauh, saya bilang apa? Kecurigaan petugas parkir segera membawanya pada penemuan yang mengerikan. Rambutnya tertutup kan? Aku tidak tahu. Bro, Aku tidak tahu. Seperti tim perempuan atau tim laki-laki. Menurutku, itu terlihat seperti Nah, kecil. dia hanya ingin tahu apa yang sedang terjadi. Aku juga tidak tahu, aku sendiri juga tidak tahu, jadi aku hanya... Itu mayat, itu ada mayat di bawah tangga itu. Jadi ya, saya sudah bicara dengan keamanan mereka. Mereka sudah memeriksa tangga-tangga itu tadi malam. Mereka bilang tidak melihat apa-apa. Tidak, itu bau yang berasal dari sana. Jadi meskipun mereka tidak melihat apa-apa, mereka pasti akan mencium baunya. Ya, kita punya Kami punya orang-orang yang lewat garasi sepanjang malam karena ada acara di Masquerade. maksud saya orang ini sudah meninggal, sudah mati cukup lama. Jadi kalau mereka melewati tangga, mereka pasti akan melihat dia di bawah tangga itu. Jadi dia tidak baru saja meninggal tadi malam. Korban diidentifikasi sebagai Mitchell Deng, berusia 25 tahun. Keluarganya kemudian memberitahu media berita 11 Alive bahwa pada tanggal 26 Agustus 2023, Mitchell memberitahu mereka bahwa dia akan bertemu dengan beberapa teman di sebuah tempat bernama Alley Cat Atlanta. Mitchell dan teman-temannya dikabarkan berada di sana untuk menikmati konser, tetapi dia tidak pernah pulang ke rumah. Dan ketika keluarganya tidak bisa menghubunginya, mereka menghubungi kepolisian Atlanta. Jadi petugas parkir gedung ini benar, dia tidak meninggal tadi malam. Sekarang, para penyelidik harus mencari tahu apa yang terjadi dan siapa yang bisa melakukan ini padanya. Kita hanya perlu akses ke kamera-kamera. Aku sedang berada di garasi parkir, tepat di sini. Garasi parkir bawah tanah. Dan di lantai pertama, di mana tangga darurat berada, tampaknya ada seorang perempuan kulit putih. Titik 8 berarti ada bau yang berasal dari lokasi itu. Sepertinya memang begitu. Dia benar-benar telanjang, terselip di bawah tangga. Aku akan mengirimkannya padamu saat aku membicarakan tentang mobil itu. Tapi seperti yang sudah kukatakan, bau itu berasal dari sana. Jumlah mayatnya sudah sekitar 30. Brak, apa yang terjadi dengan parkir itu? Di dalam mobil di sini, tapi dia bukan siapa-siapa. Mereka baru saja tiba di lokasi sekarang. Sudah kubilang padamu. Aku akan. Jadi, kamu hanya
Baiklah, itu saja. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kita akan bertemu di rumah, tidak ada pakaian atau apapun. Selama beberapa minggu berikutnya, detektif pembunuhan meneliti banyak bukti. Pada tanggal 22 September 2023, semua petunjuk mengarah pada seorang tersangka di Gedung Layanan Hewan Kabupaten DeKalb. Jangan. Aku mengerti, aku bersamamu. Aku tidak. Apakah aku boleh sakit pertama atau kedua? Rio. Tiarap sekarang juga, Ibu. Berbaring di tanah. Tangan di belakang punggungmu. Kamu mengerti? Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan ini. Hah? Aku juga tidak tahu. Kamu melakukan sesuatu dengan alat setrum itu. Kamu tahu apa, Atlanta? Aku tidak mengerti. Polisi mengidentifikasi pria ini sebagai Jacavius Arnold yang berusia 24 tahun. Sebelum mereka bahkan meninggalkan gedung, dia sudah menangis dan meminta maaf. Sepertinya dia tahu persis mengapa petugas ada di sana untuk membawanya pergi. Jangan lakukan padaku. Ya, Pak. Berdiri. Ya. Aku pegang kamu. Berhenti di situ. Berhenti. Kita sampai tujuan. Lihat banget, saudara. Terima kasih, teman kecil. Tuan, saya tidak melihat, Pak, karena datang. Untuk menjemput saya. Saya benar-benar minta maaf. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, tolong. Saya butuh ini. Sungguh, saya harus masuk. Saya butuh ini karena saya orang yang buruk. Saya benar-benar orang yang buruk, saudara. Saya harus pergi sekarang untuk waktu yang lama, saudara. Saya tidak punya kata-kata. Hanya itu yang bisa saya katakan, saudara. Saya doakan yang terbaik untukmu, saudara. Kita harus mengamankan mereka di salah satu mobil kalian. Itu cepat. Lihatlah, ya. Ya, ayo pergi. Tidak, maaf. Itu sangat sempit. Good. I'm listening to you. Say a little more. Tight, good. Saya kembali di atas saya. Berhenti. Ya. Ya, Pak. Aku yakin kalian semua pasti akan dibebaskan. Ya. Tepat sebelum Jacavius dimasukkan ke dalam mobil polisi, dia memohon kepada petugas agar setidaknya diizinkan berbicara dengan pacarnya. Apa itu? Untuk pacar saya. Oke, dia bekerja di sana. Oke, bekerja di sini. Dia bekerja di sana ya, Bu? Di mana mobilnya? Anda? Dia ada di sana. Tepat di sana. Oke, apakah warnanya hitam? Tidak. Itu dia keluar sekarang. Ya.
Kami hanya akan mengamankannya di sana untuk sementara. Terima kasih Pak sudah melonggarkannya untuk saya. Wuff, ya itu bagus. Itu bagus. Terima kasih. Kerja bagus, Steve. Kerja yang sangat bagus. Kerja hebat. Serius. Teman-teman, kita benar-benar ya. Kami benar-benar menghargai ini. Itu. Hebat. Di sana. Kami akan maju duluan, Sasan. Kami akan mengamankannya. Bawa dia. Apa? Ya, itu transportasi kita. Ayo kawan. Boleh aku bilang satu hal saja? Apa? Hanya satu hal. Hanya satu hal. Ya, satu hal. Bisa kamu ambil itu. Bisa kamu ikuti dia ke bawah. Aku akan melakukan beberapa hal di sini. Ya. Apakah kamu punya locker di sini? Ya, saya pernah. Di mana lockermu? Itu nomor milik Kak sendiri. Letaknya di bawah, tepat di sebelah ruang istirahat. Oke? Tunggu sebentar ya, kami akan bicara denganmu, oke? Boleh aku bilang satu hal pada pacarku? Apa itu? Boleh aku bilang satu hal pada pacarku? Tunggu sebentar. Aku tahu apa yang kulakukan. Aku tahu apa yang kulakukan. Masuk sana. Maaf. Aku Ingin. meminta maaf kepada semua orang. Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia melakukannya? Akan saya ceritakan apa yang dia lakukan. Jacavius Arnold dibawa ke penjara Kabupaten Fulton. Dia menghadapi tuduhan pembunuhan, penculikan, penahanan secara tidak sah, perampokan, kekerasan seksual yang diperberat, dan nekrofilia. Pada tanggal 13 Oktober 2023, dia hadir di ruang sidang pengadilan Kabupaten Fulton untuk sidang pendahuluan. Emosi sangat memuncak di dalam ruang sidang saat rincian kasus ini diungkapkan untuk pertama kalinya. Dan apa yang dikatakan kepadamu? Dia memberitahuku bahwa dia berada di sekitar stasiun Martha Five Points. Dia menyatakan bahwa dia melihat Mitchell Dane berjalan ke jalan. Apakah kamu tahu namanya? Dia memang menyebutkan namanya. Dan dia bilang namanya Mitchell. Dia bilang Mitchell. Oke. Dan saya baru tahu belakangan, kurasa, karena dia memegang dompetnya sendiri, dompet perempuan itu, dan SIM miliknya. Jadi saya percaya dia mengingat namanya dengan cara itu. Oke. Dia bilang bahwa dia terhuyung-huyung keluar ke jalan. Dia mendekatinya. Kalau boleh, Maaf mengganggu. Tadi saat kita menonton video, kamu bilang Mitchell sempat terhuyung. Dan kamu bilang itu penting. Apakah ini alasannya? ya itu sangat penting. Di video kita melihat dia terhuyung keluar dari sorotan kamera. Disinilah saya percaya dia bertemu dengan Jukius. Apa yang dia katakan selanjutnya? Dia bilang bahwa dia mendekat, dia berjalan mendekatinya, menanyakan apakah dia butuh bantuan. Dia bilang bahwa dia berteriak kepadanya, berkata, "Jauhi aku." Dia bersikeras dan tetap ingin membantunya. Akhirnya, dia menerima bantuan itu. Dia bilang bahwa dia berkata, "Saya sedang mencoba mencari kendaraan saya." Saat itulah dia memberitahunya, "Saya bisa membantu Anda menemukan mobil Anda." Saat itulah dia menguasai kunci dan ponselnya. Dan dia berpura-pura menjadi orang baik dengan mengajaknya berkeliling. Apakah itu penilaiannya bahwa dia hanya berpura-pura menjadi orang baik? Bukan, itu penilaian saya. Tapi dia mengatakan bahwa dia mencoba membantu dia menemukan mobilnya. Oke, lanjutkan. Dia bilang dia mencoba membantu dia menemukan mobilnya. Dia bilang mereka masuk ke tempat parkir. Seperti yang kita lihat di kamera, dia bilang dia masuk ke tangga darurat. Kata-katanya adalah, saat mereka berjalan masuk ke tangga darurat, dia mulai mencakarnya. Dia bilang dia menyeretnya ke bawah tangga darurat, melemparkannya ke lantai, mencekiknya sampai dia pingsan. Lalu dia memasukkan jarinya ke dalam vagina wanita itu. Dia bilang wanita itu sadar kembali. Dia mencekiknya lagi dan kali ini dia mengatakan bahwa dia mengaku telah membunuhnya. Pada saat itu dia mengatakan bahwa dia menanggalkan pakaian wanita itu. Dia melumuri penisnya dengan ludah. Dia memasukkan penisnya ke dalam tubuh wanita itu setelah dia meninggal dan berhubungan seks dengannya selama setidaknya 20 menit. Dan apa yang dia katakan terjadi selanjutnya? Pada saat itu, dia mengatakan bahwa dia menanggalkan pakaian wanita itu. Saya bertanya kepadanya, mengapa dia menanggalkan pakaian wanita itu? Dia mengatakan karena DNA. Dia bilang dia sering menonton TV, dia melihat bagaimana kami menyelidiki kasus. Dia mengambil semua pakaian wanita itu, memasukkannya ke dalam tas ranselnya. Dia menyembunyikan tubuh telanjangnya di bawah tangga. Dia mengambil beberapa koran, mencoba menutupi kepalanya. Dia bilang dia keluar dari tempat parkir.
Dia memecahkan ponselnya, membuangnya, lalu sadar dia meninggalkan kacamata hitamnya di bawah tubuhnya. Dia kembali ke tubuh itu, mengangkat tubuhnya, menariknya, mengambil kacamatanya, mendorongnya, menyelipkan tubuhnya lebih jauh di bawah tangga, dan saat itulah dia pergi. Dia membuang pakaian wanita itu di lokasi yang tidak diketahui di pusat kota Atlanta ke dalam tempat sampah. Menurut detektif pembunuhan Jerion Shepard, Jackavius diduga mengakui lebih banyak detail yang mengerikan, seperti bahwa dia pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Apakah dia mengatakan bahwa dia pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya? Ya, nah Belief mengakui 2 penyerangan seksual lainnya, juga kemungkinan pembunuhan di yurisdiksi yang berbeda. Modus operasinya sama. Dia di tengah malam mendekati perempuan yang rentan atau sendirian, meminta bantuan, mengganggu mereka. Dia menyeret mereka ke dalam hutan, menanggalkan pakaian mereka, mencekik sampai mereka nyaris tak bernapas. Dia tidak berhubungan seks dengan wanita muda ini karena dia bilang dia bau. Saya bertanya padanya, bagaimana kamu tahu dia masih bernapas? Dan dia bilang, karena dia bernapas dangkal, dia menutupinya dengan daun-daun. Saya bertanya padanya, apakah dia bernapas seperti napas terakhir sebelum meninggal? Dan dia tahu persis apa itu napas terakhir sebelum meninggal. Dia menggambarkan napas terakhir itu. Dia bahkan pernah memperagakan napas terakhir itu. Dan dia menggambarkan napas terakhir itu sebagai Mitchell Dane yang menirukan suara sakaratul maut setelah dia mencetiknya untuk pertama kali. Apakah mereka mengatakan di mana ini terjadi? Itu dekat dengan tempat tinggalnya, salah satu tempat tinggalnya di DeKalb County. Di dekat Sleeping Forest, ada area berhutan di mana dia menyeret wanita muda ini ke sana. Insiden kedua terjadi di persimpangan itu, kalau tidak salah Rainbow dan Columbia Drive. Modus operandi yang sama. Dia menunggu sampai wanita itu membalikkan badan. Dia menyeretnya keluar dari pandangan jalan, menanggalkan pakaiannya. Namun wanita muda ini berhasil mengambil semprotan merica. Dia menyemprotkan semprotan merica ke matanya. Dia berhasil melarikan diri. Oke, apakah korban dalam 2 kasus di DeKalb County ini apakah kasus kedua itu terjadi di DeKalb County bagian barat? Kedua kasus, benar. Apakah korban dalam 2 kasus di DeKalb County ini sudah diidentifikasi? Sejauh yang saya tahu, belum. Apakah itu polisi DeKalb County? Ya, kami memberitahu unit pembunuhan DeKalb County. Mereka datang ke lokasi, mereka mewawancarai mereka mengumpulkan semua informasi ini. Dan terakhir yang saya dengar, mereka sedang melakukan tindak lanjut untuk memastikannya. Dan apa yang dikatakan dokter forensik kepada Anda mengenai penyebab kematian Nona Stang? Jadi pada saat ini, mereka belum bisa menentukan penyebabnya. Tapi dia mengatakan bahwa ada dugaan tindak kejahatan. Namun, laporan autopsi lengkapnya belum siap. Saya cek sehari yang lalu. Dikatakan bahwa biasanya butuh waktu sekitar 90 hari. Jadi kita masih punya sekitar 6 hari lagi sampai laporan resmi selesai. Tapi sudah ada diskusi secara lisan dengan pemeriksa medis. Beliau mengatakan, maksudnya pemeriksa medis mengatakan bahwa ada dugaan tindak kejahatan. Karena situasinya jelas ada tindak kejahatan, tapi beliau belum bisa memberikan jawaban yang pasti kepada saya. Oke, jadi kita masih menunggu itu. Benar. Ya, pemeriksaan forensik untuk dugaan pemerkosaan sudah dilakukan. Selain itu, potongan kuku korban juga diambil untuk mencari DNA di bawah kukunya. Dan di mana terdakwa hari ini? Dia duduk di sebelah kiri Anda, di meja di belakang Anda. Apa yang dia kenakan? Dia mengenakan seragam tahanan Fulton County berwarna biru. Bisakah Anda tunjukkan? Pada saat ini, saya akan meminta semua orang di dalam ruang sidang untuk melepas masker mereka. Ini berlaku untuk semua orang di dalam ruang sidang. Semua orang di dalam ruang sidang. Bisakah Anda menunjuk ke dia? Ya. Mohon dicatat bahwa Detektif Shepard telah mengidentifikasi terdakwa, Jackavius Arnold. Catatan pengadilan daring dari penjara Kabupaten Fulton menunjukkan bahwa Jackavius Arnold sebelumnya pernah menjalani hukuman di sana. Pada 10 November 2016, dia ditangkap karena perusakan properti tingkat 2 dan pencurian. Dia dibebaskan 5 hari kemudian setelah membayar jaminan. Beberapa bulan kemudian, pada 7 Februari 2017, dia dimasukkan ke penjara atas tuduhan perampokan dengan kekerasan dan penganiayaan yang menyebabkan luka fisik berat. Kemudian dia dibebaskan pada 11 Maret tahun itu setelah membayar jaminan. Menurut kesaksian Detektif Shepard, setelah Jackavius membunuh Mitchell Dang, dia diduga mencuri dari wanita itu. Dan para penyidik menyatakan bahwa salah satu bukti terbesar dalam kasus ini adalah rekaman video pengawas, karena seorang anggota keluarga langsung mengenalinya. Dan pada saat itu, apakah Anda sudah merilis rekaman video pengawas tersebut ke media? Tidak.
Apakah deskripsi tentang TKP sudah diberikan kepada media, yaitu bahwa ada kertas di wajah Nona Steng? Tidak. Jadi, satu-satunya cara terdakwa bisa tahu itu adalah jika dia ada di sana. Ya, semua detail yang Anda berikan menunjukkan pengetahuan yang hanya dimiliki pelaku. Setelah itu, Anda berbicara dengan nenek Tuan Arnold. Apakah itu benar? Benar. Nona Linda Arnold. Ya. Baik, dan Anda menunjukkan kepadanya beberapa foto Tuan Arnold yang telah Anda dapatkan, benar? Benar. Foto itu berasal dari mana? Saya menunjukkan serangkaian foto dan video itu kepadanya. Itu penting, karena saya perlu membangun keterkaitan antara Jakevius dari tangga darurat, juga Jakevius di stasiun Marta. Jadi saya menunjukkan kepadanya video dari foto di stasiun Marta. Juga sebuah video saat dia keluar dari tangga darurat yang dia konfirmasi dan juga mengonfirmasi hubungan antara Jakevius, identitasnya, video Marta, dan rekaman keamanan dari bawah tanah. Baiklah, dan Anda juga menyebutkan identitasnya. Apakah Anda menunjukkan kepada dia identitas resmi yang dikeluarkan pemerintah milik Tuan Arnold? Tidak. Jadi, saya hanya menunjukkan videonya kepada dia. Dan dia berkata, saya yakin kata-kata persisnya adalah, ya, itu cucu saya. Saya bisa tahu dari cara dia berjalan, bentuk tubuhnya, dan cara dia menata rambutnya. Itu cucu saya, Jakobius. Jakevius, baiklah. Tapi dia juga bilang, dia sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Dia bilang sudah beberapa tahun. Dia tidak mau menjelaskan secara rinci, tapi dari yang saya tangkap, dia sama sekali tidak berurusan dengannya. Dan juga, kamu menyebutkan ada pemeriksaan forensik terkait pemerkosaan yang dilakukan. Benar. Apakah ada hasil dari pemeriksaan itu? Tidak ada, Pak. Apakah Anda tahu kapan hasil itu mungkin selesai? Saya juga tidak bisa memberikan perkiraan waktunya. Itu adalah lembaga yang sama sekali berbeda, yaitu GBI, yang melakukan pengujian itu. Baik. Jadi Anda menyebutkan masih sekitar 30-90 hari untuk autopsi. Tapi Anda tidak punya perkiraan waktu untuk hasil pemeriksaan alat bukti pemerkosaan? Tidak, saya tidak bisa memberikan itu. Itu wewenang negara bagian. GBI yang menangani seluruh negara bagian. Jadi saya tidak bisa memberikan itu. Dan Anda mengumpulkan DNA dari lokasi kejadian. Ya, DNA dari lokasi kejadian. Kami juga mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk mengambil swab bukal Jakevius Arnold, yaitu untuk DNA-nya. Itu juga dikirim ke GBI untuk analisis perbandingan. Oke, dan sekali lagi, dari mana Anda mengumpulkan DNA dari Nona Deng? Itu dikumpulkan oleh pemeriksa medis. Oke, tapi Anda tidak tahu dari bagian tubuh mana DNA-nya diambil. Mereka selalu mengambil sampel dari tangan karena keadaan dan jenis kekerasan yang dialaminya. Kami melakukan tes DNA sentuh dan memotong kuku. Dan tentu saja melakukan pemeriksaan forensik pada vagina dan anusnya. Oke. Apakah ada rekaman tersangka meninggalkan dan mendekati kembali tangga itu? Ya, kami sudah melihat rekamannya. Oke, karena Anda menyebutkan bahwa dia kembali untuk mengambil kacamata hitamnya. Benar. Baiklah, jadi ada rekaman dia bolak-balik. Benar. Dan dia juga mengonfirmasinya saat memberikan pernyataan. Baiklah, Anda menyebutkan bahwa ada memar di pinggul Nona Deng. Benar ya. Apakah ada memar mencolok lainnya? Tidak, itu hanya laporan awal yang bisa diberikan dokter kepada saya. Memar di kedua pinggulnya. Itu saja. Baiklah, apakah Anda telah melakukan wawancara lain dengan keluarga yang mengarah pada penangkapan Tuan Arnold? Tidak. Dan apakah Anda juga sudah berbicara dengan siapapun yang mungkin mengenal Tuan Arnold selain neneknya? Tidak. Tidak. Tidak ada anggota keluarga lain kecuali neneknya.
Ketika saya berbicara dengan neneknya, dia mengatakan ibunya sedang di luar kota dan neneknya tidak tahu tanggal atau jam kepulangannya. Setelah sidang yang panjang, hakim memutuskan ada cukup bukti untuk melanjutkan kasus ini. Saya memang menemukan dasar yang cukup untuk mendukung 9 dakwaan berikut. Pembunuhan, pembunuhan saat melakukan kejahatan berat, penyerangan berat, penahanan secara tidak sah, kekerasan seksual berat, nekrofilia, pencurian kartu transaksi keuangan, perampokan, dan penculikan. Berdasarkan OCGA 1761, saya akan mengeluarkan perintah untuk tidak memberikan jaminan saat ini, dan itu adalah perintah dari pengadilan. Sidang ditutup. Namun, orang-orang terdekat Mitchell memiliki satu hal terakhir yang ingin mereka sampaikan sebelum dia dibawa pergi. Hey. Kita maju ke bulan Maret 2026. Catatan daring menunjukkan bahwa Chikwavius Arnold dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan dan penculikan Mitchell Deng. Dia akan menjalani hukumannya di Departemen Pemasyarakatan Georgia. Terima kasih telah menyaksikan episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Noller dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.